Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Priyatmoko, bisa dipanggil Moko. Asal saya yaitu Boyolali. Kemudian saya dari Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 23040330012. Nah, kali ini saya akan meliput atau mereview sebuah tempat bersejarah yang ada di Yogyakarta untuk memenuhi tugas dari Bapak Denny Wiratmoko selaku dosen pengampu, yaitu mengenai sejarah daerah istimewa Yogyakarta dengan tema yaitu meliput sebuah tempat bersejarah dengan tema keistimewaan yang ada di Yogyakarta. Nah, selanjutnya tempat mana sih yang akan saya liput atau akan saya review, yang akan saya ambil? Nah, mungkin teman-teman penasaran, mungkin tanpa berbasa-basi lagi dan berlama-lama lagi, mungkin langsung saja kita melakukan perjalanan untuk menuju ke tempat lokasi. Terima kasih. A few moments later. Baik, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Moko. Jadi tempat yang akan saya pilih untuk memenuhi tugas saya secara DIY yaitu sini. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah tahu terkait dengan tempat ini. Ya, ini merupakan petilasan Keraton Amber Ketawang. Nah, mengapa sih kok saya memilih tempat ini? Jadi alasan saya karena tempat ini memiliki nilai historis yang tinggi, yaitu terkait dengan terbentuknya Yogyakarta sekarang. Karena sebelum Yogyakarta terbentuk sekarang ini, sebesar sekarang ini, tempat ini atau petilasan Amber Ketawang ini sudah ada gitu. Jadi ini merupakan tempat awal berdirinya Yogyakarta. Nah, mungkin aku akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu Mataram Islam dan memiliki hubungan erat dengan Amber Ketawang. Jadi setelah Sultan Agung wafat dan penerusnya yaitu Amangkurat I dan Amangkurat II, itu terjadilah percekcokan internal itu antara Mataram Islam, dan Belanda itu ikut campur dalam permasalahan ini dan membuat penerus Mataram Islam itu terganggu gitu. Dan akhirnya pada tahun 1755 terjadilah perjanjian Giyanti yang membuat perpecahan antara Mataram Islam, dan terjadilah Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Nah, untuk penerus dari Kasunanan Surakarta sendiri itu merupakan Pakubuwono III, dan di Kasultanan Yogyakarta itu ada Pangeran Mangkubumi yang berasal dari Solo. Kemudian Pangeran Mangkubumi ini merupakan nanti yang akan menjadi Hamengkubuwono yang pertama. Mungkin itu saja, mungkin bisa langsung lanjut saja ke tempat selanjutnya. Baik, untuk tempat selanjutnya yaitu ada pendopo petilasan Amber Ketawang. Jadi setelah Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono pertama itu nanti pergi ke Jogja, beliau itu tidak langsung membuat sebuah keraton atau tempat tinggal. Jadi Hamengkubuwono pertama atau Sultan Mangkubumi itu membuat petilasan atau tempat tinggal sementara gitu, dan yang dinamakan petilasan Amber Ketawang ini. Nah, nanti setelah keraton selesai dibuat, nanti Sultan baru berpindah dari Amber Ketawang menuju ke kerajaan atau kesultanan yang sekarang ini yang berada di Jogja. Nah, mungkin dari teman-teman belum paham mengenai arti dari Amber Ketawang itu sendiri, mungkin aku akan menjelaskan mengenai arti atau makna dari kata Amber Ketawang sendiri. Untuk kata dari ambar itu berarti harum atau semerbak, dan ketawang itu berarti langit atau tempat yang tinggi. Jadi dapat dikatakan bahwa Amber Ketawang itu merupakan harum yang semerbak, dan harumnya itu sampai ke langit gitu, dan dapat diartikan bahwa harum ini dapat menyebar secara luas gitu dan dihirup oleh berbagai orang. Nah, sayangnya tempat petilasan Amber Ketawang ini tidak terlalu terurus dan
tidak ada penjaganya di sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada beberapa sisa-sisa mengenai petilasan Amber Ketawang. Seperti yang teman-teman lihat ini merupakan sebuah tembok atau benteng yang mengitari petilasan Amber Ketawang dengan diameter kurang lebih yaitu sekitar 40 sampai 45 cm. Dan ini benar-benar sangat tebal, dan ini mengitari di sepanjang dan sekitar petilasan Amber Ketawang. Nah, mungkin untuk sisa-sisanya bangunan ini terdapat juga struktur batu bata kuno di sekitar sini. Nanti mungkin akan saya lihatkan, akan saya telisik lebih lanjut, jadi jangan tinggalkan videonya. Nah, tempat sisa-sisa yang ada di Amber Ketawang ini juga seperti yang teman-teman lihat ini bisa dilihatkan. Nah, ini merupakan salah satu sisa-sisa dari petilasan Amber Ketawang ini. Yang teman-teman lihat ini merupakan sudah benar-benar hancur. Ini di sekitar sini udah nggak ada, ini cuma struktur kayak batu bata yang udah lama. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini kondisinya kurang terawat ya. Nah, nggak cuma ini juga, tapi ada struktur batu kono yang sebelah sini, Mas. Nah, ini juga ada. Nah, mungkin untuk tempat selanjutnya bisa kita geser ke belakang. Nah, di sini juga dapat kita lihat ini struktur. Mungkin ini dulu digunakan sebagai tembok atau benteng seperti yang sebelah tadi. Nah, ini juga benteng seperti yang sebelah tadi, diameternya kurang lebih sekitar 40 sampai 45 cm, dan ini benar-benar sudah tidak terawat dan hancur gitu. Sebenarnya ini sangat disayangkan karena ini memiliki nilai historis yang tinggi, namun tidak terawat. Padahal ini merupakan langkah awal terbentuknya daerah istimewa Yogyakarta dan Kesultanan Yogyakarta yang sekarang ini. Namun mungkin ini kurang perhatian dari masyarakat dan keraton sendiri. Baik, untuk tempat selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu Gunung Gamping. Gunung Gamping ini terletak di Gamping, Sleman. Nah, Gunung Gamping ini memiliki nilai historis yang cukup tinggi karena digunakan oleh pihak keraton untuk membangun keraton Taman Sari dan wilayah sekitarnya. Jadi untuk pembangunan sebuah tempat itu kan memerlukan sebuah material. Nah, Gunung Gamping ini digunakan untuk sebagai tempat untuk membangun keraton dan sekitarnya. Nah, selain itu Gunung Gamping ini juga digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda pada saat itu, yaitu untuk mensupport pabrik gula yang berjumlah 19 di kota Yogyakarta. Nah, di Gunung Gamping ini terdapat atau masih ada tradisi yaitu untuk menghormati Nyi Wirosuto dan Ki Wirosuto, yaitu abdi dalem keraton pada masa Hamengkubuwono yang pertama atau Habis 1. Nah, Ki Wirosuto atau Nyi Wirosuto ini merupakan salah satu abdi dalem atau penjaga yang diberi amanat oleh Hamengkubuwono pertama untuk merawat Gunung Gamping ini dan petilasan Amber Ketawang tadi. Nah, Ki Wirosuto dan Nyi Wirosuto ini juga memiliki peran penting. Jadi mengapa sih tak dihormati? Itu karena mereka juga memiliki peran penting yang cukup signifikan pada masa keraton Hamengkubuwono yang pertama. Kan tadi udah dijelasin nih mengenai petilasan Amber Ketawang dan terbentuknya Yogyakarta yang sekarang dan Kesultanan Yogyakarta yang sekarang. Nah, di Boyolali sendiri itu terdapat sebuah peninggalan yang dikeramatkan oleh masyarakat sekitar, yaitu bernama Batu Selo Kasuwargan. Nah, batu ini terletak di Pedesaan Caben Kunti, itu terletak di tengah-tengah Pedesaan Caben Kunti, dan itu di pagar bambu, dan itu dipercaya oleh masyarakat sekitar itu sebagai tempat bersemedinya
Sultan Hamengkubuwono yang pertama atau Pangeran Mangkubumi sebelum melakukan perjalanan menuju ke Yogyakarta. Nah, Batu Sela Kasuragan ini dulu digunakan untuk bertapa dan kemudian berdoa oleh Sultan Hamengkubuwono pertama sebelum mendirikan Yogyakarta yang sekarang. Dan di masyarakat sekitar di Boyolali itu sendiri juga sering melakukan sebuah upacara yang mengkeramatkan mengenai tempat-tempat di sekitar perketaan Sabian Kunti. Baik, mungkin itu saja pemaparan dari saya mengenai petilasan Amber Ketawang dan Gunung Gamping yang merupakan langkah awal terbentuknya kota Yogyakarta dan Keraton Jogja yang sekarang ini. Harapan saya untuk kedua tempat ini dapat lebih lestari dan dapat terjaga, dan masyarakat pun memahami atau mengerti mengenai nilai historis yang tinggi terhadap kedua tempat ini. Semoga kedua tempat ini dapat terjaga dan dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.